Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan mempresentasikan, yaitu berupa video yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tentang anti korupsi. Untuk bagian satu ini, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Bagian ini merupakan panduan mengenai hal-hal terkait dengan pembelajaran pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi dimaksud berupa sebuah mata kuliah anti korupsi yang berdiri sendiri, yang diselenggarakan secara reguler dalam 14-16 pertemuan selama satu semester. Mata kuliah ini dapat ditetapkan sebagai mata kuliah yang bersifat wajib maupun pilihan di dalam kurikulum perguruan tinggi. Tujuan mata kuliah anti korupsi di dalam perguruan tinggi. Mata kuliah anti korupsi ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus, berlandaskan pada fenomena serta pendekatan budaya yang telah diuraikan di atas. Mata kuliah ini lebih menekankan pada pembangunan anti korupsi kepada setiap mahasiswa. Karena yang sudah kita lihat di kalangan masyarakat, banyak terjadi korupsi oleh koruptor tersebut. Nah, di sini kita akan membangun karakter kepada diri kita untuk menjadi hal-hal yang anti dalam korupsi tersebut. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan konsep-konsep pembelajaran anti korupsi dalam mata kuliah ini. Yang pertama, internalisasi pembelajaran integritas. Internalisasi dalam pembelajaran integritas. Pembelajaran harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama, pengertian atau pemahaman tentang karakter integritas. Yang kedua, perasaan integritas. Yang ketiga, tindakan integritas. Dan yang keempat, internalisasi nilai-nilai, termasuk nilai-nilai keimanan, nilai etika, dan nilai moral. Yang kedua, intensi perilaku anti korupsi. Pada dasarnya, korupsi merupakan perilaku yang dimunculkan oleh individu secara sadar dan disengaja. Secara psikologis terdapat beberapa komponen yang menyebabkan perilaku tersebut muncul. Setiap perilaku yang dilakukan secara sadar berasal dari potensi perilaku atau perilaku yang belum terwujud secara nyata. Nah, banyak koruptor di sini yang menimbulkan rasa untuk korupsi tersebut oleh dirinya sendiri. Nah, itu tujuannya mengapa kita harus membentuk karakter kita untuk menjadi hal-hal yang benci akan korupsi tersebut. Dan yang keempat, konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Yang di sini dimaksudkan merupakan orientasi baru pendidikan dianggap lebih tepat dalam membentuk kompetensi utuh siswa. Konsep ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran merupakan proses aktif mahasiswa yang mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua, pengalaman aktif mahasiswa harus bersumber atau relevan realitas sosial. Yang ketiga, di dalam proses pengalaman ini mahasiswa memperoleh inspirasi dan remotivasi untuk bebas berprakarsa, kreatif, dan mandiri. Dan yang keempat, pengalaman. Proses pembelajaran merupakan aktivitas mengingat, menyimpan, dan memproduksi informasi. Gagasan-gagasan yang memperkaya kemampuan dan karakter mahasiswa. Sekian, itu yang bisa saya sampaikan, dan untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmawati. Saya dari kelompok 4. Pengertian korupsi dalam bahasa Latin disebut dengan corruption. Korupsi menurut Hafia adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakkejujuran, dapat disuap, tidak normal, dan menyimpang dari kesucian. Menurut Muhammad Ali pada tahun 1998, korup artinya kebusukan, suka nerima uang, suap, atau sogokan. Korupsi adalah perbuatan busuk, penggelapan uang, penerima uang, sogokan. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi. Menurut Subekti pada tahun 1993, merupakan kecurangan atau
atau tindakan penggelapan uang negara. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Faktor politik yang pertama. Hal ini dapat kita lihat terjadinya instabilitas politik, kepentingan politik, para pemegang, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Faktor yang kedua adalah ekonomi, contohnya pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk kebutuhan. Yang faktor ketiga adalah faktor hukum. Faktor hukum ada dua sisi. Di satu sisi dalam aspek perundang-undangan, di sisi lain yaitu lemahnya penegakan hukum. Faktor yang keempat adalah faktor organisasi. Terjadinya biasanya memberi adil, terjadinya korupsi, terus karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Organisasi sendiri mempunyai arti luas. Halo, perkenalkan saya Astuti Yasmin dari kelompok 4. Dampak masif korupsi antara lain 1. Dampak ekonomi, yaitu menurunnya produktivitas, menurunnya pendapatan negara, melusunya pertumbuhan ekonomi, serta bertambahnya hutang negara. 2. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. 3. Dampak birokrasi, yaitu matinya etika bersosial dan politik. 4. Dampak demokrasi, yaitu masyarakat tidak percaya kepada pemerintah dan adanya pemerintah yang korup. 5. Dampak penegak hukum, yaitu korupsi dapat membuat negara kesulitan melakukan pemerataan terhadap aset dan akses. Yang keenam, dampak pertahanan dan keamanan, yaitu banyaknya suatu kejahatan serta lemahnya garis batas negara. Dan yang terakhir, dampak kerusakan lingkungan, yaitu menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Sedangkan nilai-nilai anti korupsi antara lain jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dan prinsip-prinsip anti korupsi antara lain akuntabilitas, transparansi, kewajaran untuk mencegah terjadinya manipulasi, kebijakan anti korupsi, serta kontrol kebijakan anti korupsi. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang upaya untuk pemberantasan korupsi. Ada yang bilang nih, bahwasanya upaya yang paling bagus untuk memberantas korupsi itu melalui jalur hukum. Tapi kenyataannya di negara kita saat ini itu sungguh berbeda. Justru pihak hukum lah yang mensuburkan korupsi di Indonesia saat ini. Jadi apa sih upaya yang harus dilakukan agar korupsi itu tidak ada lagi? Yang pertama dan yang paling utama itu hukum. Yang tadi sudah dijelaskan. Yang paling kuat untuk memberantas korupsi itu adalah hukum dan penegak hukumnya. Hukum yang sudah dijalankan di Indonesia juga banyak, yaitu melalui hukum pidana, hukuman yang tidak melakukan pidana juga ada, dan hukuman yang lain-lainnya. Yang kedua yang dilakukan oleh Indonesia berikutnya adalah membuat lembaga pemberantasan korupsi. Contohnya yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah agar dan berharap pemerintah yaitu masyarakat terutama para pelajar yaitu menumbuhkan sifat untuk anti korupsi di masa depan yang ada. Berikutnya yaitu melalui kerjasama internasional. Contohnya yang bernama itu Transparency International, itu disebut TI. Misalnya membuat program National Integrity System. Jadi ini nih kayak kerjasama internasional gitu untuk memberantas korupsi. Jadi kayak negara-negara lain saling memberitahu gimana cara memberantas korupsi yang baik dan benar. Jadi negara-negara lain saling memberitahu cara-cara mereka memberantas korupsi. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana baru di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, melainkan tindak pidana korupsi sudah ada sejak tahun 1950, sejak diberlakunya peraturan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi sangat bergantung besar terhadap sebuah pemerintahan. Pemerintah tidak cukup hanya membuat peraturan-peraturan saja, tetapi pemerintah harus secara tegas dalam melaksanakan peraturan-peraturan tersebut.
Ada beberapa lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengurusi pemberantasan korupsi. Di antaranya ada kepolisian dan kejaksaan. Dan atas amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seseorang yang melakukan korupsi dapat dijatuhi sebuah hukuman. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana dengan pidana minimal 4 tahun penjara, 10 tahun penjara, dan denda minimal 200 juta atau maksimal 1 miliar. Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara saja, tetapi masyarakat dapat turun peran serta dalam melakukan tindak pidana dalam melakukan pemberantasan korupsi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi, masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi korupsi di negara. Di antaranya ada yang pertama, mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor. Yang kedua, memboikot dan memasukkan nama koruptor di dalam daftar hitam. Yang ketiga, melakukan pengawasan lingkungan. Yang keempat, melaporkan adanya gratifikasi. Yang kelima, melaporkan adanya penyelewengan kekuasaan negara. Dan yang keenam, berani menjadi saksi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.